Sobat Matur, jadi hari ini kita lagi bersama dengan tour leader yang telah mendampingi beberapa kali jemaah berangkat umroh. Oke, sebelumnya perkenalan dulu. Sebelumnya saya Naila Dan saya Selvi. dan tamu kita. Nama saya Raya Hidayat Jasmo, saya tour dari Matur. Iya, itu ini Mas Rehan, salah satu tour leader kita yang mendampingi jemaah. Ya boleh ini selama menjadi tour leader ini kalau boleh tahu udah berapa kali pengalaman ya, dan boleh diceritakan dong pengalamannya selama jadi tour leader itu gimana aja? Oh ya, jadi pengalaman saya sebagai tour leader itu saya sudah mengawal jamaah itu selama 2 kali pemberangkatan. Yang pemberangkatan pertama itu di tahun 2024, itu keberangkatan 12 hari dan alhamdulillah pertama kali ngawal itu langsung ngawal 50 jamaah. Wow. Ya, itu pengalaman pertama sih. Jadi pertama kali langsung ngawal 50 jamaah dan itu pun ilmunya belajarnya itu langsung lah secara di lapangan teknisnya. Jadi itu mulai dari pemberangkatan itu kita pemberangkatan dari Bandara Juanda Surabaya, tapi ada satu hal sebelum keberangkatan itu kita juga harus menyiapkan beberapa hal ya sahabat Matur ya. Yang pertama itu paspor dan visa, itu sangat penting sekali untuk di sana. Jadi paspor dan visa itu juga dibantu dengan Kak Naila dan Kak Selvi ini ya sahabat Matur ya. Jadi mereka berdua ini juga berperan penting untuk menyiapkan data-data jamaah, karena paspor dan visa itu anggap aja sebagai KTP pengganti saat di Arab Saudi. Dan yang kedua itu ada vaksin meningitis. Vaksin meningitis itu untuk apa aja ya Kak ya biasanya Kak ya? Nah, untuk vaksin meningitis ini wajib banget ya sebelum masuk ke Arab Saudi. Jadi supaya itu jamaah waktu di sana itu biar kesehatannya nggak menurun, jadi menjaga kesehatan jamaah. Di vaksin itu ada 2 ya Mbak ya? Vaksin apa aja tuh? Waktu umroh ini ada 2 vaksin yang diwajibkan oleh pemerintah Saudi, ada vaksin polio sama vaksin meningitis. Jadi untuk terkait vaksin ini jamaah nggak perlu khawatir ya, karena nanti bakal kita bantu atau kita dampingi untuk pengurusan vaksinnya gitu. Dan untuk selanjutnya itu juga ada penyiapan ID card. ID card itu juga penting untuk jamaah karena saat di sana saat ada kendala apapun itu nanti bisa menghubungi nomor yang ada di ID card, dan itu juga ada nomor paspor atau visanya. Dan yang terakhir itu juga ada name tag koper. Jadi setiap koper jamaah itu diberi name tag oleh Kak Naila dan Kak Selvi ini agar tidak tertukar ya Kak ya. Betul. Jadi dikasih name tag sesuai nama masing-masing dan asalnya dari mana. Dan setelah semuanya sudah disiapkan, jamaah berkumpul di Bandara Juanda Surabaya. Setelah berkumpul semuanya nanti akan ada pembagian tiket, paspor, visa dan lain-lain. Dan nanti juga nggak kalah penting itu pasti dapat makan di ruang tunggu Juanda Surabaya. Dan pada saat di ruang tunggu itu nanti kita menunggu kurang lebih mungkin 1 jam atau setengah jam lah. Dan nanti setelah itu akan naik pesawat, dan selama di pesawat itu perjalanan kurang lebih 10-11 jam. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, boleh ceritain nggak nih pengalaman jamaah PT Mustafa Aritur selama berangkat dari Madinah maupun di Mekah, kayak cerita paling mengharukan, cerita lucu, atau tantangan terbesarnya selama menjadi tour leader? Terima kasih atas pertanyaannya Kak ya. Jadi pada saat sampai di Madinah itu para jamaah itu akan diarahkan ke kamar masing-masing untuk istirahat, dan setelah itu nanti akan ada kegiatan-kegiatan selanjutnya, entah itu city tour, terus ziarah ke Raudhah Makam Rasulullah, dan nanti juga ada pengumuman lain-lainnya seperti pengumuman makan atau akan sholat berjamaah atau ada kegiatan selanjutnya. Dan selama di Madinah itu kalau keberangkatan 12 hari kurang lebih 5 hari ya Kak ya. Dan tantangan terbesarnya itu adalah kita harus ekstra sabar dan harus punya fisik yang kuat atau fisik yang prima. Karena di sana pasti nanti jamaah itu membutuhkan tour leader itu yaitu
informasi-informasi atau informasi tentang kamar, tentang ibadahnya, atau mungkin ada kendala yang lain, mungkin kendala di kamar atau kendala saat akan melaksanakan ibadah. Jadi kita itu harus ekstra sabar. Dan yang terkadang itu ada seperti jamaah yang sudah sepuh-sepuh ya kayak itu terkadang itu yang mereka nggak punya HP dan mereka kadang terpisah dari rombongan, dan itu tugas dari tour leader juga. Jadi kita harus mencariin jamaah yang hilang, itu tantangan terbesar itu salah satunya. Dan saat berada di Mekah dan Madinah itu saya juga nggak sendirian Kak. Saya itu dibantu oleh mutawif. Mutawif itu ustadz pembimbingnya atau pembimbing ibadah selama di Mekah dan di Madinah. Kurang lebih seperti itu sih Kak. Nah, oke. Selanjutnya ini pasti ada dong cerita yang paling mengharukan. Bisa di-spill nggak Mas Ren? Cerita waktu di Mekah maupun di Madinah itu yang paling mengharukan itu paling apa aja? berkesan jamaah selama ibadah di sana. Kesan atau yang paling mengharumkan itu yaitu kalau saat di Madinah itu terutama itu biasanya itu di Raudhah Makam Rasulullah, karena itu kan Kak ya, Rasul panutan kita ya, Nabi Muhammad. Jadi para jamaah pada saat berada di Raudhah itu pastinya sangat terharu lah, sampai menangis, gak nyangka bisa berziarah ke makam Rasulullah yang menyebarkan agama Islam di seluruh dunia. Dan saat berada di dalam Masjid Nabawi itu Kak, pertama kali itu vibes-nya itu sangat terasa sekali. Dan untuk yang di Mekah yaitu saat pertama kali masuk area Ka'bah atau area tawaf, itu saat pertama kali masuk ke situ itu para jamaah pasti merasakan vibes-nya, dan para jamaah semua pasti meneteskan air mata, karena bagi mereka itu adalah hal-hal yang sangat tidak mungkin, tapi alhamdulillah mereka bisa berangkat dan beribadah menuju Baitullah. Waktu di sana ada nggak kayak cerita lucu, mungkin kayak kejadian atau cerita lucu gitu sama jamaah atau waktu melaksanakan apa gitu? Ada sih Kak, ada yang cerita lucu saja. Jadi pada saat setelah tawaf kan kita melaksanakan sa'i. Nah, sa'i itu kan 7 kali ya, 7 kali. Kita sama rombongan itu sudah saya kontrol semua. Dan ternyata ada satu jamaah sepuh itu dia fisiknya kuat Kak, tapi dia tiba-tiba menghilang. Jadi kita sadarnya pada saat sudah sampai di hotel, kita bagikan kita informasikan untuk makan ya, kumpul semua di ruang makan. Terus ada salah satu temannya yang cariin, namanya Pak Soleh. Pak Soleh di mana? Kok belum ada? Loh, tadi nggak bareng sama rombongan. Saya tanyain, nggak ada ya Mas? Loh, itu sama nggak bilang Pak. Bapak saya cariin di kamar-kamar nggak ada, dan di telepon pertama nggak ada Kak, di telepon. Dan ternyata itu pada selesai saat itu dini hari Kak, sebelum subuh, dan itu baru balik ke hotel itu sebelum waktu sholat subuh. Jadi di telepon temannya kurang lebih jam 10 baru ngangkat. Mas Sholat di mana? Iki aku sih sa'i. Masya Allah, bayangkan Kak, mulai dari sebelum subuh sampai mau zuhur itu masih berada di tempat sa'i, dan beliau pun tidak merasa capek sama sekali. Nggak tahu itu beliau udah sa'i berapa kali, itu mungkin ada 100 kali mungkin. Itu sih lucunya, para jamaah langsung ketawa semua. Dan beliau juga nggak merasa hilang atau apa boleh aku tahu. Para jamaah yang lainnya panik, dia malah seneng. Itu sih Kak, keren banget sama dari Baitul Maqdis. Tapi Masya Allah fisiknya dan imannya itu sangat-sangat bagus sekali sama amatur ini. Keinginannya untuk beribadah di sana. Oke, nah pasti buat tantangan untuk leader itu kayak yang tadi Mas saya sebutkan itu dia, kayak misal jamaah hilang atau jamaah terpisah itu kayak gimana. Nah itu nanti leader yang akan menangani. Oke, ini kan selama perjalanan jamaah terus boleh diceritakan kesalahan yang sering dilakukan jamaah pada saat melaksanakan ibadah umrah itu biasanya gimana aja sih? Pada saat melaksanakan ibadah umroh, terkadang jamaah itu kan sudah kita himbau setelah ambil mikot di Masjidil Ali dari Madinah itu. Terkadang itu ada yang melanggar aturan-aturannya. Jadi kadang ada yang
mandi, pakai wangi-wangi, pakai sabun dan lain-lain. Terus setelah itu ada lagi apa ya? Biasanya itu kayak rambutnya itu ada yang satu, terus atau biasanya itu yang auratnya terlihat. Nah itu terkadang kan jamaah tidak sadar, dan itu bisa kena dam, Mbak. Dan itu bisa, karena itu bisa diberikan untuk berbagi di sana atau yang lain juga bisa. Nanti kalau kita kasih tahu seperti apa ini. Dan kadang juga pada saat tawaf itu jamaah kan terkadang nggak sadar ya, kalau nggak sadar itu dia masih suci setelah mikot, tapi dia memegang Ka'bah atau makam Nabi Ibrahim atau telapak kaki Nabi Ibrahim itu ya. Itu kan sangat manis sekali teman-teman, dan itu yang membatalkan niat dari mikot umrah tersebut. Itu sih Kak, salah satunya. Nah itu tadi kan cerita jamaah pas waktu kena jamaah orang Belanda. Boleh disedang tipsnya agar umroh lebih khusyuk itu gimana sebagai itu biasanya membimbing atau cerita jamaah itu kayak gimana aja? Oke, terima kasih Kak Sofia atas pertanyaannya. Jadi akan lebih khusyuk, yang terutama pada saat kita dari Hotel Madinah itu kita kan sudah dibimbing oleh mutawif. Jadi yang terutama itu kita mulai dari niat, kita buatkan niat kita akan melaksanakan ibadah umroh karena lillahi ta'ala, Allah ta'ala, karena kita ingin melaksanakan ibadah lebih dekat dengan Allah. Dan yang kedua, pada saat mikot itu kita kan sudah diarahkan oleh mutawifnya untuk berwudu, sholat, dan niat ihram terutama itu ya. Dan setelah niat ihram itu kita benar-benar harus fokus, jangan sampai kita melanggar salah satu aturan dari yang bisa membatalkan niat ihram kita tadi. Dan pada saat tawaf, sa'i, sampai tahallul kita agar bisa mengikuti mutawif ya. Jadi kita harus benar-benar mengikuti arahan mutawif agar ibadah umroh kita itu bisa berjalan dengan lancar. Itu sih kurang lebih. Oke, ini bisa di-spill nggak tipsnya Mas Rehan buat jamaah biar nggak tersesat waktu di Masjidil Haram? Kan banyak ya jamaah yang baru pertama kali umroh atau yang belum hafal jalannya waktu di Masjidil Haram, itu bisa di-tips. Oke, kita kasih tips ya. Biasanya jamaah Indonesia itu akan kita kasih patokan atau patokan lah ibaratnya. Jadi patokan jamaah Indonesia itu ada di WC3 ya sahabat ya. Jadi di WC3 itu nanti setelah misal hotel kita daerah Ajiat itu ya, itu turunan itu kita sudah ketemu WC3. Jadi kalau kita tersesat atau apapun itu jangan panik sahabat. Jadi kalian bisa menghubungi nomor yang ada di ID card, itu ada nomor mutawaf atau leader. Kalau misal kalian bisa menghafal jalannya, cari aja WC3. Pasti kalian bisa ketemu WC3, setelah dari WC3 pasti nanti bisa arah ke hotel, karena itu patokan utama sama Indonesia yaitu WC3. Itu saya salah satu. Oke sahabat Matur, ini tadi adalah cerita Mas Rehan sebagai tour leader di PT Mustafa Hari Tour. Oh iya Mas Rehan, pesan untuk calon jamaah yang ingin umroh. Ini berangkat untuk bersama Oke, pesan untuk kalian calon jamaah PT Matur, PT Mustafa Hari Tour Surabaya. Jadi buat kalian yang ingin berangkat umroh, kalian harus meluruskan niat atau membuatkan niat kalian. Jadi agar kalian mulai dari niatnya itu sudah kuat, sudah bulat, dan yang kedua itu pasti kalian membutuhkan biaya. Kalau biaya itu kalian sudah mulai dari niat, insya Allah biaya itu nanti mengikuti dengan sendirinya. Dan yang terakhir itu nanti kalian apabila butuh informasi-informasi lebih lanjut tentang paket-paket, terus keberangkatan PT Matur itu apa saja, kalian bisa menghubungi admin kita, yaitu admin mulai dari admin TikTok, Instagram, Telegram, WA dan lain-lainnya sahabat ya. Dan di situ nanti kalian akan dijawab semua pertanyaan-pertanyaan kalian. Betul. Oke sahabat Matur, terima kasih. Kayaknya sudah cukup sampai sini aja cerita hari ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Terima kasih juga untuk Mas Rehan yang sudah bersedia hadir menjadi tamu kita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton. Dadah. Assalamualaikum, kita pamit dulu ya.